Hai para pejuang NIP, kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta di Success Channel. Jika seorang guru mengajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi atau LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik. Pada tengah kegiatan, guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang ditugaskan. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahap pembelajaran A. Mengamati beragam contoh teks LHO. B. Menanya hal-hal terkait dengan struktur teks LHO. C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO. D. Mengasosiasi atau merumuskan informasi teks LHO. E. Mengomunikasikan hasil identifikasi informasi teks LHO. Oke, kita cek jawaban yang tepat adalah opsi C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO. Nah, dalam soal tersebut jelas ya, membaca sama dengan mengamati atau mengobservasi, mengajukan pertanyaan sama dengan menanya, menyusun atau mengkonstruksi sama dengan mengasosiasi, mempresentasi sama dengan mengkomunikasi. Nah, jelas di sini ya sudah dipaparkan pada saat guru melakukan meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Di sini belum ada presentasi, jadi jelas mengkomunikasikan belum, mengasosiasi juga belum, baru sekedar menyuruh membaca lalu menganalisis lalu membuat simpulan. Itu tepat sekali berada pada mencoba dan mengeksplorasi informasi teks LHO. Soal nomor 11. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Nah, kita cek jawabannya adalah opsi D. Penutup pembelajaran. Nah, pada saat guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi, dia berada pada penutup pembelajaran. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kita akan telah satu-satu. Kegiatan pendahuluan terdiri atas penyiapan peserta didik, memberikan motivasi secara kontekstual, persepsi, penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Jadi ini perlu diingat. Terus kegiatan inti apa saja sih? Nah, dalam kegiatan ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Nah, dalam kegiatan penutup terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi harus diinformasikan. Nah, kegiatan yang dilakukan guru adalah pemberian umpan balik untuk penguatan proses pembelajarannya. Telah terjadi, kegiatan tersebut ada di kegiatan akhir pembelajaran. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 12. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Nah, kita cek jawabannya adalah opsi D. Penutup pembelajaran. Jadi pada saat guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi. Nah, ini sepertinya adalah kekeliruan, saya salah ketik kayaknya. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan guru dalam pemberian contoh secara kontekstual sebagai apersepsi, yaitu apersepsi untuk memberikan rangsangan pada siswa. Nah, kegiatan tersebut ada di kegiatan awal pembelajaran. Jadi yang benar adalah opsi B. Nah, jadi dari awal saya udah paham, kayaknya salah ketik.
Jadi guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi. Nah, contoh-contoh puisi diberikan untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis puisi. Jadi sebelum guru memberikan materi menulis puisi, jadi perlu diberikan persepsi. Persepsinya apa? Contoh sebuah puisi. Jadi kita berikan contoh sebuah puisi yang dibacakan oleh guru. Jadi itu untuk apa? Untuk merangsang siswa dalam pembelajaran menulis puisi, sehingga dalam penulisan puisi siswa ada gambaran. Itu ada gambaran dalam menulis sebuah puisi. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 13. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Nah, jelas sekali di sini adalah opsi C. Inti pembelajaran. Nah, sudah dipaparkan di sana. Menyimak. Setelah siswa menyimak, guru meminta untuk menemukan, menjelaskan. Nah, ini jelas di inti pembelajaran. Nah, kegiatan yang dilakukan guru dan siswa sudah menggunakan metode, media, serta sumber belajar di sana. Oleh karena itu, kegiatan tersebut ada di kegiatan inti pembelajaran. Soal nomor 14. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. Lembar observasi dan wawancara, E. Penugasan dan lembar observasi. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi E. Penugasan dan lembar observasi. Nah, karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar, formatif, maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester, itu namanya sumatif. 2. Mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Menekankan pencapaian kompetensi keterampilan dan kinerja, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi, merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. 4. Dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Nah, untuk menilai kemampuan siswa dalam menciptakan kembali teks anekdot dilakukan melalui penilaian kompetensi sikap dan keterampilan. Nah, teknik dan bentuk yang tepat adalah tes uraian berbentuk penugasan berupa hasil tulisan teks anekdot dan untuk menilai sikapnya saat siswa menyampaikan secara lisan. Jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu penugasan dan lembar observasi. Soal nomor 15. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran merupakan pengertian dari A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, dan E. Standar proses. Oke, kita cek jawabannya. Jelas sekali perilaku yang dapat diukur itu pasti indikator yang dapat diukur, yaitu opsi C. Nah, indikator merupakan penanda tercapainya kompetensi dasar dari sebuah mata pelajaran. Indikator harus dapat diukur dan diobservasi sehingga guru dapat menyimpulkan apakah KD telah tercapai atau belum. Nah, kata kerja dalam indikator harus operasional, yang terukur, yang dapat diukur, tidak membingungkan dan membuat makna ganda di sana. Lanjut soal nomor 16. Berikut ini merupakan ketentuan dalam merumuskan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan atau diturunkan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional KKU yang terukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami serta tidak bermakna ganda. 4. Minimal harus berada pada level C4.
5. Tiap indikator harus mengandung 3 ranah sekaligus kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang bukan ketentuan dalam rumusan indikator adalah A12, B23, C34, D45, E15. Oke, jelas sekali di sini ya, ketentuan dalam merumuskan indikator yang tidak sesuai. Nah, di sini ada poin 4, ini 1 indikator dirumuskan. Nah, ini udah benar. Ya harus diturunkan dari KD, nggak boleh tidak. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional. Nah, ini biar jelas apakah KD sudah tercapai atau tidak. Itu harus menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Terus yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami dan tidak bermakna ganda. Ini benar termasuk dan ketentuannya. Terus yang 4, minimal harus berada pada level C4. Ini tidak harus kita harus minimal berada C4, bisa saja dalam C3 atau C1 atau C2 tergantung dari indikator yang dibuat atau karakteristik siswa itu. Jadi tidak harus minimal C4. Terus tiap indikator harus mengandung 3 ranah. Ini tidak harus di tiap indikator itu mengandung 3 ranah sekaligus. Jadi jelas ya, opsi D ya jawabannya. Jadi 45 itu bukan merupakan ketentuan dalam perumusan indikator. Nah, ketentuan umum dalam perumusan indikator sebuah KD adalah seperti nomor 1, 2, 3 ini yang sudah saya jelaskan. Dan sedangkan 45 itu tidak, karena dalam indikator tidak harus selalu berada pada level C4, karena boleh pada level C1 sampai C3. Selain itu, tiap indikator juga tidak harus memuat 3 ranah sekaligus, ini persis seperti yang saya jelaskan. Soal nomor 17. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran mengajar di kelas. Untuk itu, setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses KBM adalah dengan A. Meminta solusi dari kepala sekolah. B. Mendatangkan konsultan pendidikan. C. Melakukan classroom action research. D. Menemui orang tua siswa. E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Oke, jelas sekali jawabannya. Ini semua guru pasti tahu. Pada saat menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran, itu biasanya guru melakukan kegiatan PTK, yaitu opsi C. Nah, PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Tujuan dari PTK adalah memperbaiki dan mengingatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Lanjut soal nomor 18. Salah satu tahapan dalam siklus PTK, penelitian tindakan kelas adalah menyusun apa yang akan dilakukan untuk mengatasi atau memberi solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini mencakup segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi, bahan ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi atau evaluasi. Tahapan ini adalah A. Planning, B. Implementing, C. Observing, D. Reflecting, E. Controlling. Oke, jelas sekali sebenarnya jawabannya di sini. Penyusunan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi, memberi solusi, terus mempersiapkan hal-hal segala keperluan itu pasti di planning, opsi A. Nah, tahap perencanaan dalam PTK adalah tahap pertama yang mencakup semua langkah tindakan secara rinci yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Segala keperluan pelaksanaan PTK mulai dari materi atau bahan ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode atau teknik pengajar, serta teknik atau instrumen observasi dan evaluasi dipersiapkan dengan matang pada tahap perencanaan atau planning ini. Soal nomor 19. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis, diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama. B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot.
D. Keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. E. Keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Oke, jelas sekali di sini jawabannya adalah opsi B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Nah, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: A. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. B. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. C. Menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan D. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. Jadi jelas di sini dalam observasi, jadi butir indikator itu opsi B, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Itu yang akan butir penilaian yang akan dicapai. Jadi jelas ya. Soal nomor 20. Salah satu pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 revisi adalah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang benar adalah sebagai berikut. A. Mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, menanya, dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. C. Menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, menanya, mengasosiasikan, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Nah, sebenarnya di sini sebelumnya sudah saya paparkan di sana untuk pendekatan saintifik sintaknya ya. Jelas di sini ada opsi B. Harus yang pertama mengamati, lalu menanya, lalu mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jelas ya. Lanjut soal nomor 21. Kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menyimpulkan pola dari keterkaitan informasi tersebut merupakan salah satu bagian dari langkah pembelajaran saintifik, yaitu A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengasosiasikan, E. Mengkomunikasikan. Oke, jelas sekali jawabannya di sini ya. Kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati itu adalah opsi D, yaitu mengasosiasikan. Nah, mengasosiasikan dalam langkah pembelajaran saintifik merupakan kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan kemudian menemukan kaitan antar informasi tersebut serta membuat kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi jelas ya. Jadi dalam memproses informasi yang sudah dikumpulkan di sana adalah di kegiatan mengasosiasikan. Soal nomor 22. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar yang akan digunakan. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, biasanya di sana sudah jelas sekali ya. Di RPP itu cakupannya apa saja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, silabus penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan RPP yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran. Itu bagian dari rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam isi silabus. Jadi jelas ya teman-teman. Nah,
Untuk selanjutnya SKB Guru Bahasa Indonesia Materi Profesional akan saya lanjutkan di video berikutnya. Jadi ingat ya teman-teman, di like and subscribe dulu untuk memotivasi saya untuk membuat video-video lanjutan. Terima kasih.